Kita tuh perih gitu ya, apalagi itu gitu di neraka, dikuliti, di tangannya dipotong-potong sampai darah itu mengalir deras gitu ya, dan kaki dipotong-potong sampai darah itu mengalir deras, lidahnya dipotong-potong, dan itu nggak ada henti-hentinya gitu loh. Ketika lidah itu dipotong, darah mengalir keluar, dan itu kemudian timbul lagi, lidahnya muncul lagi normal seperti kembali, seperti sedia kala gitu ya. Dan itu kemudian dipotong-potong lagi sampai habis, dan semua orang di situ nangis, minta ampun, minta tolong sama Tuhan, tetapi Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Tuhan tuh tidak bisa nolong karena udah terlambat gitu ya. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan, orang-orang yang di sini nih orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan toh, saya bilang gitu. Tapi Tuhan bilang gini, oh enggak tuh, kalau yang di sini tuh orang-orang Kristen gitu ya, yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Saya kaget gitu loh, kok ada juga orang-orang Kristen yang masuk ke neraka gitu ya. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa mereka bisa masuk neraka gitu ya. Dan Tuhan bilang gini, setiap kita yang diberi anggota tubuh lengkap gitu ya, yang diberi anggota tubuh gitu ya, harus mempertanggungjawabkan setiap bagian anggota tubuh kita. Jadi Tuhan menciptakan tangan untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tetapi kalau misalnya kita gunakan untuk misalnya mukul, membunuh, itu tuh sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu ya. Pokoknya setiap apa yang kita perbuat itu Tuhan ngerti. Ibnu Zabaro niku Rasulullah angsal wahyu, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kamu dan yang kamu sembah itu semuanya masuk neraka. Jadi api neraka. Ibnu Zabaro ngerti. Itu disayembarakan. Siapa yang bisa bantah Muhammad dengan ayat ini? Jadi Ibnu Zabaro, saya la ufaddihannahu, Muhammad akan saya bikin malu. Karena Zabaro ngerti bahwa mimman yu'bad adalah Isa, mimman yu'bad adalah Isa. Kalau kaidah itu berjalan berarti Isa finnar karena termasuk yu'bad. Isa akan termasuk orang yang disembah. Ya orang Nasrani kan Isa nasibnya akan termasuk orang yang kalau semua yang menyembah dan yang disembah neraka berarti Isa termasuk yang Nah, Ibnu Zabaro ngerti, mesti Muhammad keberatan nak Isa tak arani di neraka. Kalau Muhammad keberatan, lalu ayat ini porsinya kayak apa? Terus parah nih Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, kata ayat yang baru turun ke kamu, lha mulane kowe kudu isin. Wong Yahudi, wong ra Islam ae nek ana ayat turun Nabi dekne ngapal. Kok kowe sing Islam ra? Oleh muni yo fase, ya Muhammad, nazala fika ayatu innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu fa kaifa bi Isa. Lalu Isa ini nasibnya gimana? Ini kan mimman yu'ba. Sayyidina Ali itu pernah pedangnya itu hilang, pedang andalannya itu hilang, pedang paling bersejarah lah kira-kira gitu. Tapi aja dadi ono jimat. Terus hilang. Terus pikirannya orang Sayyidina Ali itu sebenarnya beliau orang alim dan ahli strategi ya. Dia tahu kalau beliau tahu kalau itu dicolong orang Yahudi. Bukan hilang dengan makna lali atau jatuh, enggak, memang tahu. Lah Yahudi ini nyolong pede wae. Yahudi terpelajar, menawa tahu ngaji. Tahu ngaji takrib menawa pede. Maksudnya dia tahu ngaji, dia memang mulai dulu orang Yahudi itu pinter-pinter. Jadi dia tuh belajar Islam. Di pelajaran Islam itu tahu saksi itu harus dua. Jadi orang Sayyidina Ali ya terang-terangan dia nyolong. Ngerti nak kira-kira konangan Sayyidina ngerti, tapi santai dia. Dia ngerti mergo. Aku tahu ngaji, nak seksi ku dulur. Dia jalan lagi santai. Iku nak buat tiru ya Yahudi, rodok maksudnya rodok kelakuan Yahudi. Santai weh. Jadi dia yo nyolong Sayyidina Ali yo perso, tapi dia santai, melayune ora pati banget. Ngerti, kok nak cara takrib seksi iku. Lho. Yahudi terpelajar, kowe wis santri ra mesti roh ngono. Iki Yahudi roh. Tenan. Akhirnya Sayyidina Ali melaporkan itu ke cara saiki polisi lah, teman di sini ning kehakiman. Lala hakimnya jenis suret, masyhur cerita itu. Nah, kowe ra krungu ya bangetan. Ya cerita itu masyhur, tapi kan ora krungu kebangetan. Surah. Kau di surah itu Sayyidina Ali terus hadir. Nah pas itu Sayyidina Ali dolanan Hasan Husain, tapi cek cilik. Ya tahu orang pati peduli lah ya, mungkin sudah umur tapi rapati peduli yang jenenge bocah gitu. Kalau bocah sama orang tua itu kan cenderungannya kan manja lah, sama mbahnya itu manja, sama abahnya itu manja. Singkat cerita dilaporkan
Dilaporkan ditakoki surah itu ya kacau. Cara etika kacau. Wong Sidina Ali ku mantune Kanjeng Nabi Amirul Mukminin. Dekne qadhi ya sing ngangkat Sidina Ali. Tapi wong Islam dhisik njen luar biasa. Sidina Ali bareng ning mahkamah ditakoki, seksine sinten? Nah iku pedange jenengan nak dicolong. Wah, terus saiki dipecat. Jadi saya wong Yahudine tenang, dekne tahu kira-kira tahu ngaji takrib lah. Dekne nguasai hukum Islam. Semua ante dekne. Mereka yakin menang. Terus dari Sidina Ali seksine ya Hasan Husain. Jadi surat, wah ora iso seksi ora oleh kok anak. Gak kacau tapi qadhi dibendom Sidina Ali ngrugekno. Aku nak kepen dadi kiai nurut Sidina Ali. Sidina Ali ya santai wae. Lho piye to Hasan Husain ra mbok tampa waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan wa Husain sayyidah sababi ahli jannah. Ya bacanya atasnya sayyidah sababi ahli jannah. Anakku iki Hasan Husain sok ben ketuane can nom-nom sing mlebu swarga. Dikowe ben mlebu swarga ketuane Hasan Husain. Lah aku kok ketuane kowe ya ra gelem yakin ra gelem. Wis pesek nasabe ra jelas ya ra gelem. Jadi sok ben ning swarga iku sing can nom-nom ketuane Sayyid Hasan Husain. Iya tapi dari Husairi Surah. Ya aku ora nampa mboten krana niku, pancen aturane hadis nggih ngoten, nak seksi ora oleh kok anak. Wis. Akhire oke dari Sidina oke. Terus bareng Yahudi ditakoki, "Lah nggih Pak Hakim, nak cara kitab ra jelas al-qaulu qaulu sahibil yad." Ketika ora ono seksi, iku yo omongan sing perlu dindel sing nggawa barang iku. Lah saiki pedang iki teng kula. Ya kan ana cara fikih kan ngono apa? Al-qaulu qaulu sahibil yad. Nara ono foksi sing dibenarno sing nggawa barang iku. Sakniki barang teng kula, iki wae kula. Sidina Ali yo ngakoni nek cara fikih ngono. Faqada surat li hadzal yahudi. Yo wis kowe sing menang, pancen pedangmu waekmu. Sidina Ali ku gak ngamuk wis surat. Sodakta asabta. Yo ke bener, pancen yo ngono aturan hukummu. Sidina Ali kayak apa? Semantune Rasulullah, alim-alime tiyang. Sidang. Ayo. Kayak apa? Coba aturan hukum kayak apa? Misalnya Hamdani betul jam kula niki terus ana seksi. Kowe bener Hamdani kan al-qaulu qaulu sahibil ya kalau enggak ada seksi. Wah, ini sidang tenan. Sidina Ali ya santai asopta kamu benar sore. Yahudi ini sing tangisan. Nangis. Bihada taqumu samawati wal ardu. Gara-gara Islam langit bumi jek utuh. Mergo doa nangis terus masuk Islam. Iya aku ya nyolong, ajane ya konangan, tapi aku ngerti nak seksi tak ora cukup. Nangis. Sidina Ali ya fair ketika Yahudi masuk Islam ya pedang kowe seneng pek. Kayak apa Islam itu mengajarkan? Saiki gak kabeh sentimen, emosi. Kayak apa luar biasa. Ya, karena tadi Sidina Ali tahu konstruksi hukum Islam memang seperti itu. Kalau anak itu nggak boleh jadi saksi dan ketika ada saksi al-qaulu qaulu sahibil ya. Kok sampean kan do ketunan. Ya aku tetap yakin itu ketumu. Senajan to kancamu ngerti iku gasapan. Tapi kan al-qaulu qaulu sahibil ya. Lah pedang wis digawa Yahudi, dene ngerti. Iku nunjukno nak Yahudi mulai dhisik belajar hukum Islam. Dia semua di sidang santai, dia ngerti konstruksi hukum Islam itu saksi harus dua dan tidak boleh dari anak. Dan ketika tidak ada saksi yang dibenarkan yang megang barang. Makanya gini ya, makanya melawan orang Yahudi itu hati-hati. Dia mempelajari kita, tapi kita tidak melajari mereka. Orang Yahudi orang pinter, sampai sudah pinter yang Yahudi. Dan sampai tertarik pinter, tapi aja niru Yahudi niru. Itu kalau ada sayembara, kon debat mbek Kanjeng Nabi, ngomong kafir mesti nyewa wong Yahudi. Mergo logika yang terbangun itu pancen luar biasa. Wis biasa debat. Jadi tahu iku lho tinggal ayat apa wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qauli ghurura. Antar mereka orang sesat itu saling memberi inspirasi, trik untuk melawan kebaikan. Itu Yahudi disewa. Sekali-kali Muhammad itu debat sing kira-kira dekne klepek-klepek. Oh Yahudi oke saya teko ning Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi itu kagungan sifat sing mboten mungkin cangkem elek. Cara kowe penak. Kowe kan gak perlu sopan wong ora nabi. Ya ora perlu bener wong ora maksum. Problemnya Nabi itu kan harus bener terus.
Takoke lugu Nabi tiyang apian. Mat, aku pe takok, nak wedhus mati sing mateni sapa? Wedhus batang. Ya sing mateni Allah. Umpamanya nak batang mati kan sing mateni Allah. Agamamu aneh, Mat. Sing dipateni Allah orisinil haram, sing liwat tangan-tangan manusia malah halal. Ini lucu, Mat. Agamamu aneh. Piye iki? Cara kue ngalami iku kan yo ono pangan dhewe nuntalen. Tapi Nabi kan enggak mungkin seperti itu karena Nabi lam yakun fahishan wala mutafahishan. Nabi enggak mungkin ngendikan elek. Mana Nabi dadi sahabate kowe kudu sing makili mau cangkem elek karena Nabi enggak mungkin. Makanya sahabat kalau ketemu gini barno Nabi kalau bacoke perkarane Umar pirsa Nabi ku enggak mungkin ngendikan elek. Jare Umar aku wae lah. Hah, baleni nah ngomong. Jadi lane kula bolak-balik matur, nek aku bela Islam cangkem elek aku wae. Mergo Nabi gak mungkin ngendikan elek. Wis masyhur Nabi kalau dikecewakan orang ya mental karena Nabi harus maksum. Biasanya sing ngundikan kuasar ya Umar terus beberapa sahabat. Nah saiki luwih gampang kok santriku ini kan juara lah ora usah diwarai wis. Lha umpama kowe dadi kiai, ngalami seperti itu. Pak Yai, batang iku sing mateni Allah langsung. Kok haram? Sing disembelih manusa halal padahal kelakuane penyembelihe kan ra karu. Cara kowe dadi kiai kan gampang. Ya wis kono pangan kowe. Lah ya nak batangku halal ya pangan entekno, tak pekno tapi. Tapi Nabi kan enggak mungkin ngendikan seperti itu, kasar seperti itu karena Nabi maksum. Beliau fi makarimil akhlak ahsanan nasi khalqau wa khuluqa. Baik fisiknya ya terbaik, akhlaknya terbaik. Itu Yahudi. Makanya disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi mulai riyen Islam ya dibuli lewat omongan-omongan seperti itu. Terus di Mekah juga pernah ngalami gitu. Juga didikan Yahudi, meskipun tidak Yahudi langsung tapi didikan Yahudi jenenge Ibnu Zabaro. Itu mereka belajar Islam detail. Yaiku Kanjeng Nabi keturunan wahyu. Cek terang lagi. Masih 10 menit lagi. Jari mufti ini. Mufti nganggur. Ya mufti kon fatwa halal-halal rapati iso kon fatwa jamroh. Ibnu Zabaro niku Rasulullah angsal wahyu innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kamu dan yang kamu sembah itu semuanya masuk neraka. Jadi api neraka. Ibnu Zabaro ngerti. Itu disayembarakan. Siapa yang bisa bantah Muhammad dengan ayat ini? Jadi Ibnu Zabaro saya la ufaddihannahu Muhammad akan saya bikin malu. Karena Zabaro ngerti bahwa mimman yu'bad adalah Isa. Mimman yu'bad adalah Isa. Kalau kaidah itu berjalan berarti Isa finnar karena termasuk yu'bad. Isa akan termasuk orang yang disembah. Ya orang Nasrani kan Isa nasibnya akan termasuk orang yang di. Kalau semua yang menyembah dan yang disembah neraka berarti Isa termasuk yang di. Nah, Ibnu Zabaro ngerti mesti Muhammad keberatan nah Isa tak arani di neraka. Kalau Muhammad keberatan, lalu ayat ini porsinya kayak apa? Terus parah nih Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, kata ayat yang baru turun ke kamu, lha mulane kowe kudu isin. Wong Yahudi, wong ra Islam ae nek ana ayat turun Nabi dekne ngapal lho. Kok kowe sing Islam ra? Oleh muni yo fase. Ya Muhammad, nazala fika ayatu innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu fa kaifa bi Isa. Lalu Isa ini nasibnya gimana? Ini kan mimman yu'bad. Piye gitu jalan? Jadi yo apal ayate, apal maknane, cuma digo alat debat. Nah, kowe kadang ngaku Islam ya Islam tenan maksudnya. Ngapal ora gelem, memahami ora gelem. Bareng takok ayat, takok kasihate napa niki, Mbah? Amit tenan. Quran di amit tenan. Ngaji ra tahu, apa-apa ora tahu, takok pertama. Sampai roh kasihati surat ro'ot ben wong cepet mati. Tambah lama ya. Akhirnya nah padahal cara nabi ku kok ora nabi. Maksudnya cara nabi ku kok aku tak sampean sing cangkem elek. Jawabe gampang. Kowe iku iso bahasa Arab ta ora ma li ghairil akil. Ma itu
Artinya ma itu barang, tidak manu. Artinya dari awal Isa itu tidak pernah masuk. Allah ngeredaksikan pakai ma. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Artinya kan kamu dan barang yang tidak berakal, yaitu batu. Paham ya? Karena itu jelas waquduhan nasu wal hijarah. Nanti yang ngurup-ngurupin rokok itu batu yang disembah. Cara Nabi niku, tapi Nabi kan tidak mungkin seperti itu. Nyalano wong secara sadis itu kan tidak mungkin. Nabi dia mendel mawon. Makanya kata mufasir wahada min jali ibni Zabaro, ini gobloki Zabaro. Wong Allah ngendikan ma kok Isa digowo. Mestinya kan kalau diterjemah kamu dan barang yang kamu sembah, bukan dan manusia. Dan ma ini kan nggak mungkin. Ma ini artinya manusia. Paham ya? Sebetulnya ayat itu tidak ada masalah sama sekali dan nggak bisa difahami sebagai Isa. Paham ya? Jelas gitu. Tapi Nabi kan nggak mungkin ngendikan kasar seperti itu. Akhirnya Allah jawab innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Orang-orang yang baik tetap dijauhkan dari neraka. Maksudnya sinten? Nabi Isa. Tapi ini peringatan bagi kita semua betapa orang Yahudi, orang-orang mereka Yahudi dan kelompoknya itu belajar Islam. Makanya tadi dalam konflik Sayyidina Ali itu Yahudi ini pede nih po. Dia ngerti nak syahadatul ibni gak diterima. Dia ngerti syahadatul wahid la takfi. Dia nyolong mau kurangan Sayyidina Ali. Wong iku ceritane Sayyidina Ali tindakan. Terus pedangnya iku ceblok. Pedangnya ceblok Sayyidina Ali pirsa cara Jawa ya nembe mlengak. Ngerti wis dicupuk. Wong Yahudi ini santai, mereka ngerti santai. Syahadatul wahid la tuqbal. Kira-kira aku tahu pasanan, ngerti mana nih kira-kira. Artinya, santai wae. Nah, hebatnya surah itu sebagai pengadil qadhi, padahal diangkat Sayyidina Ali. Beliau ya pakai standar fikih. Hebatnya Sayyidina Ali ketika diputuskan kalah itu ya tidak nyesal sama sekali karena sesuai aturan. Kayak apa insafnya orang-orang dulu, panutan kita kayak apa insafnya itu kesadaran terhadap kebenaran kayak apa. Saiki cara kula kesinggung Mbak Hamdani ngamuk tenan. Mulane kula tak latih ra ngamuk ben niru wali-wali ini. Kula sebagai kiai sering dimangkelno. Tapi ya latihan sabar ben cepet dadi wali tetep. Karena tadi gawe Sayyid Muhammad bin Jaza tadi banyak orang itu memenuhi standar sebagai orang bodoh mbek wong alim, ketemu yang nyucuk hormat, noto sandale. Tapi kita sebagai orang alim tidak memenuhi standar sebagai wong ngalim, kadang malah tahkir menyepe. Itu kan ibarat koyo malah kalau sering guyon, koyo kowe ketemu wong ayu, kiai ketemu ayu repot. Wong ayune delok wong alim ibadah. Kowe delok wong ayu tetep dosa. Mulane lara-larane wong dadi wong alim. Ning bab iki. Lah sing repot nak koyo aku ngaji mbek sampean. Sampeyan delok aku ibadah, delok sampean yo ora roh. Tapi niku pancen kula nate ketemu kiai wong alim seneng guyon. Nyoroh dadi kiai. Wong ayu delok wong alim hukume ibadah. Wong alim delok wong ayu. Sing muni kuwi lho aku. Jadi memang tantangan itu. Kayak kalau pesen gitu, pokoknya nak ono ngaji, itu nganggo sanad nazil. Sanad nazil itu yang dekat ke kita. Karena yang di suwana itu kita tidak pernah tahu mahmalnya apa, ya mahmalnya. Kayak tadi ini, kowe nak nuruti takrib, nuruti bajuri, itu yo. Bahmun malah nanti ngendikan ngeten teng kula. Niki kisah nyata. Kowe ngepasno kitab nemen-nemen ya malah koyo ora NU jadi. Dulu saya itu iskal. Tapi ternyata betul. Fathul Mu'in itu ngeritik enggak sholat nisfu Sa'ban? Ngeritik. Iya enggak? Siapa yang setengah hafal Mu'in? Itu ngeritik sekali sama sholat nisfu. Tapi kita sebagai muridnya Mbah Mun, muridnya Mbah Turehan, muridnya guru-guru kita lah. Kita di Kudus, muridnya Mbah Saroni, muridnya Mbah Arwani. Guru-guru kita punya tradisi sholat. Itu enggak apa-apa. Padahal yang dibaca Mu'in. Mu'in ngendikan wiridan ba'da sholat, Mu'in ngendikan sirron apa jahron? Sirron jelas. Tapi kita adatnya jarang. Jadi mulai dulu kita ini biasa kitab yang kita pegang ya tetap Mu'in. Tapi dalam banyak hal ya kita tidak ikut. Apa? Tidak ikut. Karena kita melihat ahwalul masyayikh, melihat
ahwalul masayikh.